إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون وأطيعوا حق طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus saling mengingatkan untuk tetap menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagai wujud cinta kita kepadanya, juga sebagai pembuktian syukur kita atas berlimpah kenikmatan kerahmatan yang senantiasa Allah limpah ruahkan kepada kita. Mari pula kita buktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain dengan memperbanyak salawat serta salam kepada beliau. Semoga Allah senantiasa menguatkan dan mengistiqomahkan komitmen kita untuk tetap bisa berada di jalan syariah, jalan sunnah dan jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang rahmati Allah taala, sebagai bukti kesungguhan upaya kita untuk terus menjadi orang Islam yang lebih baik, menjadi orang mukmin yang lebih baik, maka kita harus senantiasa berusaha melakukan evaluasi, muhasabah terhadap kondisi keberislaman kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Betulkah dalam kita berislam dan beriman ini ibarat anak yang sekolah, mahasiswa yang kuliah, itu setiap tahun tambah kelas, naik kelas, tambah jenjang,
atau kondisi keislaman kita tetap saja. Kalau kita tidak melakukan evaluasi dan muhasabah, umumnya kita tidak sadar dan tidak tahu betulkah telah ada peningkatan dalam keimanan dan keislaman kita dari kemarin ke hari ini. Dan yang harus kita evaluasi dan muhasabah itu sangat banyak. Satu yang ingin saya ingatkan di sini adalah cara kita berislam, pemahaman kita tentang Islam, orientasi kita dalam berislam. Islamnya Allah itu satu, Islamnya Rasulullah SAW itu satu, Islamnya Al-Quran, As-Sunnah itu satu, Islamnya para ulama as-salafus salih, khalafus salih itu satu. Lalu mengapa kemudian ada Islam yang bermacam-macam, yang banyak? Itu umumnya karena pemahaman dan orientasi kaum musliminnya yang bermacam-macam. Ada yang berislam dengan orientasi pembenaran. Islam dipakai untuk membenarkan realita, meskipun bengkok, meskipun tidak jelas, dicari dalil Quran, hadis dari para ulama untuk membenarkan realita, membenarkan kebiasaan, membenarkan adat istiadat, membenarkan pemikiran, pemahaman dan mazhab kelompok si A, kelompok si B. Islam pembenaran. Ada juga yang berorientasi dengan Islam penghakiman. Berislam, bahkan juga berdakwah itu cari dalil, ayat hadis untuk menghakimi manusia, menghakimi orang lain. Kesana kemari itu menunjuk si A itu bagaimana, si B itu bagaimana. Rata-rata lupa dirinya bagaimana. Dan ini akan menjadi penyebab persoalan dan permasalahan. Ada lagi orientasi Islam pencitraan. Apalagi kalau sudah di tahun-tahun politik. Apalagi ketika umat Islam jadi rebutan. Kita suka, kita mendukung siapapun yang tampil dengan tampilan keislaman. Tapi ketika tampil islaminya itu hanya pencitraan, bukan itu yang diinginkan oleh umat ini untuk menjadi umat yang bangkit nantinya. Begitulah, ada bermacam ragam orientasi dalam kita berislam. Jika kita ingin betul-betul memperbaiki diri, maka mari juga kita evaluasi, mari kita juga muhasabai. Apa orientasi kita, apa cara kita berislam ini? Dan yang terbaik adalah ketika kita dalam berislam ini berorientasi, siapapun dia, dari kelompok manapun dia, dari jamaah manapun dia, masing-masing berorientasi dengan Islam pembuktian. Kita mengaku Islam, mari kita buktikan. Kita mengaku orang beriman, mari kita buktikan keimanan kita. Kalau kita mengaku sebagai jamaah terbaik, mari kita buktikan. Bukan hanya dengan klaim, dengan pernyataan, apalagi hanya dengan menyalah-nyalahkan kelompok yang lainnya. Kalau masing-masing kita, masing-masing kelompok, seberapapun banyaknya kelompok itu, semua bersemangat untuk pembuktian, makin terjadi fastabiqul khairat. Yang terjadi adalah tanafus. Yang terjadi adalah saling melengkapi, saling menyempurnakan. Mari kita buktikan keimanan kita bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah itu Rabbul Alamin, bahwa Allah itu Malik Yaumiddin,
Menyatakan itu gampang. Tapi yang berat adalah lanjutannya. Pembuktiannya yaitu kita berislam, beriman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pembuktian untuk iman Ar-Rahmanir Rahim, untuk iman Rabbul Alamin, untuk iman Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai untuk mensyarah satu ayat ini saja, Imam Ibnu Qayyim menulisnya dalam 4 jilid. Kitab beliau Madarijus Salikin. Fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita buktikan statement kita, pernyataan kita sebagai orang beriman dengan istiqamah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ringkasan Islam itu adalah nyatakan aku beriman kepada Allah, tapi pembuktiannya ini yang berat. Buktikan tsumma istaqim, lalu istiqamahlah. Firman Allah juga menegaskan banyak sekali. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Pembuktian iman dengan amal saleh. Kita semuanya hafal surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tidak cukup illa alladzina amanu dan titik. Tapi ada lanjutannya dan itu pembuktiannya. Wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jika kita dan kita meyakini dan kita menyatakan bahwa kita sebagai umat terbaik, umat Islam, yang dituntut pembuktiannya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bukan begitu saja, ada pembuktiannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita antar umat Islam ini atau umat beriman ini berukhuwah, bersaudara, kita semua menyatakan itu. Kita semua menyatakan umat Islam bersaudara. Ayatnya jelas. Tapi yang berat itu pembuktiannya. Yang dibutuhkan bukan pernyataannya, tapi pembuktiannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi yang diminta adalah pembuktian, fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu itu. Yang menyatakan kita dengan umat Islam yang lain, dari kelompok manapun, dari madhab apapun, dari organisasi manapun bersaudara, semangatnya adalah mendamaikan. Semangatnya adalah islah. Bukan malah cinta perselisihan, cinta memecah belah. Dia tidak mau ketika diajak segera duduk agar supaya umat ini menjadi bersatu dan kuat. Antar kaum mukminin ada ikatan wala, saling berikan loyalitas. Tapi wala Islami itu juga harus dibuktikan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Apakah sampai di situ? Tidak. Yang terpenting pembuktiannya. Dalam apa mereka saling berwala itu? Saling cinta, saling dukung, saling menguatkan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Jadi saling berwala itu dalam beramal bil ma'ruf, bernahi 'anil munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Semua menuntut pembuktian. Kita yang banyak dosa dan terus berusaha untuk bertobat. Seseorang yang tobat itu juga dituntut pembuktiannya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang yang tobat, mendasarkan tobatnya dengan keimanan, terus buktinya wa amila salihan. Bukti tobat adalah amal saleh. Semua butuh pembuktian dan pembuktian itu adalah dalam bentuk amal.
baik itu amal hati, amal pikiran, amal perasaan, atau amal lahiriah kita. Oleh karena itu, ayat yang tadi saya baca di awal khutbah ini harus senantiasa menjadi perhatian kita, di depan mata kita selalu. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum, dan katakan wahai Muhammad kepada umatmu, i'malu, beramalah. Karena apakah yang dilihat, yang dinilai, yang ditimbang nanti itu adalah amal oleh Allah, oleh Rasulnya, dan bahkan juga orang-orang beriman. Orang beriman, kaum muslimin, bukan melihat perkataan kita, klaim kita, statement kita, tapi yang dilihat juga amal kita, dan juga itu yang akan dihisab. Maka mari kita berlomba itu dalam pembuktian iman dengan amal. Dan hadis yang tadi menegaskan, hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat fisik kalian, tidak melihat tampilan lahiriah kalian, melainkan Allah melihat hati kalian, ada iman atau tidak, ada cinta atau tidak. Dan Allah melihat amal kalian. Semua kita menyatakan cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Maka yang diminta juga pembuktian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi jika kita cinta kepada Allah, maka tidak hanya kita nyatakan, menyatakan cinta, mengklaim cinta penting dan harus, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita membuktikan cinta kita dengan ittiba'ur Rasul SAW. Dan itu juga sekaligus sebagai cinta kita kepada beliau. Jadi semua keimanan kita, keyakinan kita itu harus kita buktikan dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan jika kita, dan tentu kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Al-Quran, mencintai agamanya ini, maka mari kita buktikan. Kita buktikan dengan perhatian kita, dengan kepedulian kita. Seberapa kita memberikan perhatian untuk kepentingan Islam ini, untuk kemaslahatan dakwah ini. Bagaimana perhatian kita tiap hari tentang kondisi umat ini, maju atau mundur, menang atau kalah, sebagian kuat atau sebagian lemah. Sejauh mana kita setiap hari berpikir tentang itu, berpikir tentang Islam, berpikir tentang dakwah, berpikir tentang umat. Itu menentukan sejauh mana kejujuran kita dalam klaim-klaim kita bahwa kita sebagai umat Al-Quran, umat Rasulullah SAW, dan umat salafus saleh. Sekali lagi, para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, mari kita perbaiki, kita evaluasi cara pandang kita, cara sikap kita, dan cara kita berislam. Lebih kita dominankan berislam dan orientasi pembuktian. Masing-masing kita bersemangat untuk membuktikan keimanan kita, membuktikan keislaman kita, membuktikan pengakuan dan penyataan kita sebagai jamaah dakwah, aktivis dakwah. Itu apa kontribusi yang telah kita berikan untuk dakwah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita, mengistiqomahkan komitmen kita untuk terus membuktikan keimanan kita, dan menambah hidayah itu kepada kita sampai akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ila ihsanih wa syukru lahu ala taufiq imtinanihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah
تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته واقتفى أثره واتبع سنته وجاهد جهاد علم الدين. Amma ba'd. Para jamaah yang rahmatullah ta'ala, kata kunci yang harus senantiasa kita ingat agar dalam kita berislam ini senantiasa berorientasi pembuktian, itu dalam keseharian kita, itu kita lebih banyak menoleh pada diri kita untuk tujuan muhasabah. Perhatian kita kepada diri kita terkait dengan pernyataan apakah kita sudah berislam dengan baik atau belum, sejauh mana keislaman kita selama ini. Ketika kita pernyataan atau orientasi kita arah sana, maka kita harus lebih menoleh pada diri kita, lebih banyak daripada kita menoleh kepada orang lain. Ketika kita melihat ke orang lain itu dalam rangka untuk mencontoh, meneladani, atau yang ketiga adalah dalam rangka untuk kita mendakwai ketika kita mendapati hal-hal yang kurang, hal-hal yang salah, bukan dalam konteks untuk kita hanya menilai dan menghakimi. Kalau orientasi penghakiman, hakimilah diri kita, nilailah diri kita, dan fokuslah untuk memperbaiki diri kita sambil berkaca dan bercermin kepada orang lain. Dan apa yang ada pada orang lain yang kurang, yang salah, di situ ada kewajiban kita untuk mendakwai. Maka semangat kita adalah berdakwah. Nakun du'at walasna qudat. Kita ketika melihat orang lain itu, semangat kita itu selain mencontoh dan meneladani adalah kita mendakwai dan bukan menghakimi. Akhirnya mari kita memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam hadis sahabat beliau bersabda, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi wa asyra, barang siapa yang bersalawat sekali saja untukku, maka Allah akan membalasnya dengan 10 lipat rahmat untuknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan yaumiddin wa anna ma'ahum rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adhilla syirkal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasrad-din wa akhdhul man khadhal islam muslimin. Allahumma ma aradana wa arada islamana wa arada aqidatana wa arada ukhuwatana wa ikhwanana bi syarrin wa su'in fa'ashil fi nafsi waj'al da'irata su'in taduru alayhi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Aqimus shalah.